Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Karakteristik mata pelajaran dan materi dalam pembelajaran tematik. Namun, sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, Ersa Safitri dengan NPM 19160034. Yang kedua, ada Fatimah Ratna Kemala dengan NPM 19160036. Kemudian ada Riris Tias Pramesti dengan NPM 19160090. Yang terakhir, ada saya sendiri, Fauziah Fadila Putri dengan NPM 19160037. Selamat menyimak. Karakteristik mata pelajaran dan materi dalam pembelajaran tematik. Di dalam pembelajaran tematik, setiap satu mata pelajaran itu akan dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain, sehingga mata pelajaran tersebut sudah tidak berdiri sendiri. Hal ini bertujuan agar peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh, sehingga pembelajaran yang mereka dapatkan akan lebih bermakna. Adapun ketujuh mata pelajaran yang dipelajari dalam pembelajaran tematik adalah: yang pertama, ada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang biasa disebut PPKN. Selanjutnya yang kedua ada Bahasa Indonesia. Yang ketiga ada Matematika. Yang keempat ada Ilmu Pengetahuan Alam atau yang biasa disebut IPA. Yang kelima ada Ilmu Pengetahuan Sosial atau yang biasa disebut IPS. Yang keenam ada Seni Budaya dan Prakarya. Yang ketujuh ada Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pengertian dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Adapun karakteristiknya dari mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Lalu di SD, mata pelajaran PPKN tidak diajarkan tersendiri, tetapi diintegrasi dengan mata pelajaran yang lain melalui pembelajaran tematik terpadu PPKN. Yang kedua adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia adalah pembelajaran yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, sekalipun mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Peserta didik dimungkinkan untuk memperoleh kemampuan berbahasa dari bertanya, menjawab, menyanggah, dan beradu argumen dengan orang lain. Sebagai alat ekspresi diri, bahasa Indonesia merupakan sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang, baik berbentuk perasaan, pikiran, gagasan, dari keinginan yang dimilikinya. Begitu juga digunakan untuk menyatakan dan memperkenalkan keberadaan diri seseorang kepada orang lain dalam berbagai tempat dan situasi. Lalu, adapun karakteristiknya adalah kegiatan bahasa Indonesia mencakup kegiatan produktif dan ekspresif di dalam 4 aspek berbahasa, yakni mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Melalui membaca dan menulis, mendengarkan, dan berbicara, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir tersebut secara terus-menerus dan diteruskan juga melalui pelajaran yang lain.
Selanjutnya di sini ada matematika. Matematika dapat didefinisikan sebagai studi dengan logika yang ketat dari topik seperti kuantitas, struktur, ruang, dan perubahan. Kecakapan atau kemahiran matematika merupakan bagian dari kecakapan hidup yang harus dimiliki siswa, terutama dalam pengembangan penalaran, komunikasi, dan pemecahan masalah. Matematika selalu digunakan dalam segi kehidupan. Semua bidang studi memerlukan keterampilan matematika yang sesuai, merupakan sarana komunikasi yang kuat, singkat, dan jelas, dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara, meningkatkan kemampuan berpikir logis, ketelitian, dan kesadaran keuangan, memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang menentang. Selanjutnya, karakteristik matematika. Cangkupan materi matematika di SD meliputi bilangan asli, bulat, dan pecahan, geometri, dan pengukuran sederhana, serta statistika sederhana. Selanjutnya, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam merupakan materi pelajaran yang dimaksudkan agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisir tentang alam sekitar. Ruang lingkup materi mata pelajaran IPA SD mencangkup tubuh dan panca indera, tumbuhan dan hewan, sifat dan wujud benda-benda sekitar, alam semesta dari kenampakannya, bentuk luar tubuh hewan dan tumbuhannya, daur hidup makhluk hidup, perkembangbiakan tanaman, wujud benda, gaya, dan gerak. Bentuk dan sumber energi, energi alternatif, rupa bumi, dan perubahannya, lingkungan, alam semesta, dan sumber daya alam, iklim dan cuaca, rangka dan organ tubuh manusia dari hewan, perkembangbiakan makhluk hidup, penyesuaian dari makhluk hidup pada lingkungan, kesehatan, dan sistem pernafasan manusia, perubahan dan sifat benda, hantaran panas, listrik, dan magnet, tata surya, serta campuran dan larutan. Hakikat dan karakteristik mata pelajaran IPS. IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang kehidupan manusia dalam berbagai dimensi, ruang dan waktu, serta berbagai aktivitas kehidupannya. Mata pelajaran IPS bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang religius, jujur, demokratis, kreatif, kritis, senang membaca, memiliki kemampuan belajar, rasa ingin tahu, peduli dengan lingkungan sosial dan fisik, berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan sosial dan budaya, serta berkomunikasi secara produktif. Karakteristik, tempat dan lingkungan, waktu perubahan dan keberlanjutan, organisasi dan sistem sosial, nilai budaya, kehidupan, dan sistem ekonomi, komunikasi, dan teknologi. 6. Hakikat dan karakteristik mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Mata pelajaran seni budaya merupakan aktivitas belajar yang menampilkan karya seni estetis, artistis, dan kreatif yang berakar pada norma, nilai perilaku, dan produk seni budaya bangsa. Mata pelajaran ini bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memahami seni dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta berperan dalam perkembangan sejarah, peradaban, dan kebudayaan, baik dalam tingkat lokal, nasional, regional, dan maupun global. Ruang lingkup materi untuk seni budaya dan prakarya di SD atau MI mencakup gambar ekspresif, mozaik, karya relatif, dan elemen, musik ritmis, gerakan anggota tubuh, meniru gerak, kerajinan dari bahan alam, produk rekayasa, pengelolaan makanan, cerita warisan budaya, gambar dekoratif, montase, kolase, karya 3 dimensi, lagu wajib, lagu permainan, lagu daerah, alat musik ritmis dan melodis, gerak tari bertema, penyajian dari daerah, kerajinan dan dari bahan alam dan buatan, seperti anyaman, teknik morense, musik pakai, teknik
ikat celup, dan aksesoris. Yang terakhir, ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada hakikatnya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Nah, mata pelajaran ini akan membantu peserta didik dalam mengembangkan pemahaman untuk membuat komitmen seumur hidup tentang arti penting hidup sehat, aktif, dan mengembangkan kapasitas untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan produktif. Karakteristik dari pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah semua aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan fisik. Namun, di samping itu, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan juga akan memberikan edukasi tentang pentingnya arti hidup sehat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.